Peternak sejati itu nggak usah takut lah. Dari dulu juga harga naik turun, nggak usah takut dengan kata-kata harga hancur, jual aja apa, nggak usah. Tetap semangat. Yang bagus tetap mahal, yang harga standar misalkan daging ya tetap standar daging gitu aja mas. Beternak itu kalau bisa mencari kos pakan terpaling murah tapi paling efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Millennial Farm, yaitu kandang Dombos yang berada di Wonosobo, tepatnya di Desa Mudal, Dusun Pandansari. Nah, kita mau review salah satu Dombos yang sangat populer di dunia perdombosan, yaitu namanya Rafathar. Kita akan review Rafathar kondisi sekarang seperti apa, kemudian hasil keturunannya Rafathar seperti apa. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam, monggo mas. Nah, kita dari MHM Official ini mau review terutama ini mas, Rafathar. Oh, nggak bosen lah mas review Rafathar terus. Ini kita udah review Rafathar kurang lebih 4 bulan yang lalu ya. Iya. Nah, kita dapat kabar kalau Rafathar sekarang udah banyak keturunannya. Terus performa Rafathar juga persiapan untuk kontes kurang lebih pertengahan tahun ya mas, seperti apa. Nah, ini di Rafathar sekarang umurnya berapa mas? Sekarang 2 tahun mas, 2 tahun lebih dikit. 2 tahun lebih dikit. 2 tahunan lah. 2 tahunan ya. Posisi poel 2,5. Kemarin tak lihat 2,5 pasang. 2,5 pasang. Ada berapa mas cempe yang bisa kita sepil, kita review mas? Ini ada 6 cempe, udah kedua kalinya mas, udah 2 siklus. Kemarin pertama ada berapa cempe, ada 6 apa berapa, terus ini yang kedua, anakan Rafathar yang kedua. Anak Rafathar itu siklus yang kedua ya mas. Iya. Ini bisa disepil mas, salah satu cempe yang mungkin bagi peternak Dombos itu merupakan recommended lah untuk dijadikan calon pejantan yang bisa seperti Rafathar. Oh, ini ada beberapa mas, ada 3 apa berapa yang buat pejantan, tapi ini saya sepilkan salah satu atau berapa ini mas, anak Rafathar hasil kawinan sama Gusel, jantan tunggal mas. Oke, bisa kita bawa ke sini mas. Oke, kita sepil. Ini anakan jenis kelamin jantan ya mas? Ini jantan tunggal, ini tunggal ini. Untuk umur berapa? Ini umur 10 hari kalau nggak salah ya, 10 hari. 10 hari. 10 hari untuk bobot juga lumayan nih, postur juga udah lumayan. Menurut saya Dombos itu perkembangannya mulai kelihatan itu di atas berapa ya? 3 bulan ke atas itu perkembangannya mulai cepat mas. Masuk ke dalam ya mas? Iya, ekor masuk ke dalam. Ekor masuk ke dalam. Kemudian telinga aktif. Ini untuk Dombos itu biasanya lahir itu bulu wol di depan ini, bagian ini apa namanya ya, daerah sini biasanya tetap numbuh dulu awal-awal, sama di sini biasanya numbuh, nanti kalau setelah usia 2 bulan 3 bulan biasanya rontok, jadi bulu wolnya hilang, ganti bulu halus. Contohnya seperti ini kalau udah dewasa. Ini mungkin bisa di-shot mas, posisi yang dewasa. Yang dewasa itu biasanya bulu wolnya di bagian muka udah hilang. Nah, ini ya mas ya? Ya, seperti itu biasanya. Ini posisi waktu kecil kemungkinan juga ada wolnya. Ada wolnya sampai depan ya. Tapi setelah benar-benar bersih ini. Setelah 3 bulan, 4 bulan biasanya udah mulai rontok. Itu kalau dicukur juga nggak bakal tumbuh lagi ya mas berarti? Ya, kalau Dombos itu misalkan udah rontok, walaupun dicukur udah nggak numbuh bulu wolnya lagi. Terus di bagian perut juga nggak numbuh bulu wolnya biasanya. Bagian perut ini kosong. Padahal waktu lahir sama ya mas? Sama, waktu lahir tetap, bulu wol tetap ada, tapi setelah bulu ini depan rontok, biasanya yang di perut rontok semua, biasanya gitu. Kalau yang Dombos ya. Nah, ini sekali lagi satu yang ini jadi pertanyaan saya. Ini untuk bawah hidung mas. Bawah hidung itu di SK-nya Dombos ya warna hitam ya. Iya bener. Tapi saya lihat kebanyakan cempe itu emang waktu lahir nggak ada. Ya ini ya biasanya ada yang
lahir langsung Keluar ya. keluar hitam ada, cuman menurut saya nih ya Mas, kalau menurut saya itu justru yang cempenya itu nggak hitam, moncongnya itu tetap putih agak-agak kecoklatan, tapi nanti setelah usia 1 tahun atau 8 bulan itu mulai numbuh moncongnya, jadi nanti full hitam gitu. Itu malah menurut saya yang lebih bagus daripada yang lahir udah hitam. Udah hitam. Ini lebih ke karakter ya. ya, Jadi karakter semakin dombos. nambah umur, otomatis trotolnya hitam itu semakin besar. Biasanya itu lahir ada yang hitam, ada yang putih, ada juga yang belang. Terus kalau yang biasanya lahir hitam itu biasanya bisa berubah menjadi belang, putih belang hitam. Contohnya Rafathar sendiri dulu waktu lahir itu hitam, sekarang udah putih belang hitam. Putih belang hitam. Berarti sesuai SK ya? Ya sesuai SK. Mungkin bisa di-shoot Mas untuk warna kuku ini. Ini dikasih nama siapa Mas ini? Ini kalau ini belum kasih nama Mas, nanti masih rahasia ini namanya. Ini soalnya kalau di Millennial Farm kita ngasih nama juga kita harus akikawan. Jadi seperti itu ya Mas ya? Enggak juga. Oh, enggak. Ini kecilnya Rafathar berarti sama ya Mas, untuk karakter di hidung nggak ada ya? Nggak ada, putih polos. Ini polos, jadi pemirsa ini polos. Kita bandingin sekarang yang usia 2 tahunan, ini keluar. Jadi karakter ya, bukan lahir seperti ini, bukan ya? Lahir nggak ada hitamnya kemarin. Lahir nggak ada, ini udah keluar. Untuk kuku juga, kuku mungkin kita nggak bisa lihat detail kalau nggak kita turunin, tapi sekilas itu sudah kelihatan. Nggak full warna hitam, nggak, tapi ada warna putihnya juga. Nah ini Rafathar pejantan di sini. Ini ngoloni berapa indukan ini Mas? Ini 1, 2, 3, 4, 5 Mas. 5. Ya. Kemudian indukan yang sudah menghasilkan cempe? 1, 2, 3, 4. Itu Ada kan 4 masih ya? bawa cempe tapi udah tak koloni lagi. Loh, itu berarti percepatan ya Mas? Percepatan. Kalau saya biasanya cempe usia 40 hari langsung tak koloni kembali Mas, biar produktif. Ilmu ini buat teman-teman. Jadi kebanyakan peternak yang baru mulai itu mengawinkan itu setelah dilepas sapi. Nah ini ada satu metode yang diterapkan oleh Mas Pur atau Mas Gotel, itu umur 40 hari sudah dikoloni dengan pejantan. Jadi cempe semakin besar, sudah indukannya udah mulai bunting. Jadi ketika waktu cempe lepas sapi usia 3 bulan, itu kurang lebih induk udah mulai hamil, hampir 2 bulan ya. Iya. Nah ini ilmu bagi teman-teman, tentunya bisa diterapkan untuk percepatan. Untuk target sendiri Mas, satu indukan bisa menghasilkan berapa cempe dalam 1 tahun? Ke 2 tahun 3 kali Mas, udah termasuk cepet 2 tahun 3 ya? kali. Untuk menjaga kualitas, saya yang penasaran pakan Mas. Pakan yang paling utama apa Mas? Ijoan Mas, tetap 70% ijoan, terus 30%-nya lagi itu pakan tambahan seperti polar, konsentrat atau pongkol singkong, kalau enggak kangkung Mas. Tapi sekarang kangkung harganya lagi mahal. Mas. Iya, berarti substitusinya kangkung pakai pongkol ya pakai Mas? Pongkol. Nah untuk kalkulasinya, breeding yang paling menguntungkan ketika pakannya sebenarnya nggak beli Mas. Iya sebenarnya ya. Dengan ada pakan tambahan 30% itu, apakah masih nutup Mas? Masih Mas, masih nutup sekali. Gini, kita beternak itu kalau bisa mencari kos pakan terpaling murah tapi paling efektif. Menarik teman-teman. Nah kita lihat kondisi perdombaan saat ini Mas. Jadi kondisi perdombaan saat ini bisa dikatakan lagi sayu, lagi sepi. Nah motivasinya Mas Pur ini sebagai peternak yang udah berapa tahun Mas? Mungkin berapa tahun, dari 2021 setelah corona lah Mas. Setelah corona kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. 4 ya, tahun. Kalau saya 4 tahun, tapi kan Bapak udah dari saya sebelum lahir udah beternak ini Mas, domba. Udah beternak dari 20-an lebih ya. Iya. Nah kondisi sekarang kan bisa dikatakan sepi untuk domba. Apakah Mas Pur sebagai peternak dombos dan sudah mempunyai
master lah, apa ikon di kandang. Ini juga saya dengar ada penawaran yang fantastis lah untuk Rafathar. Apakah tidak takut dengan kondisi sekarang Dombos yang bisa dikatakan sekarang domba seni, domba kelangenan, berubah arah menjadi domba pedaging, Mas? Dan harganya tentunya dari harga yang fantastis nanti menjadi harga yang ekonomis. Nggak ada ini sih Mas, tetap biasalah kalau saya mau harga nggak ngaruh, mau harga misalkan domba sekarang domba katanya harganya lagi turun, tapi menurut saya nggak ada ini sih Mas, nggak ada pengaruhnya mau jenis domba dombos, mau dombat atau jenis-jenis lainnya itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya. Misalkan ada salah satu orang atau beberapa orang bilang harga domba lagi hancur, tapi kalau kita sebagai peternak sejati itu nggak usah takut lah. Dari dulu juga harga naik turun, nggak usah takut dengan kata-kata harga hancur jual aja apa, nggak usah, tetap semangat beternak. Karena gini, biasanya yang bikin takut itu belantik atau bakul Mas, tapi kalau saya sebagai peternak ya saya jual beli juga, tapi kan fokusnya tetap ke ternak, nggak ada rasa minder Mas. Harga tetap yang bagus tetap mahal, yang harga standar misalkan daging ya tetap standar daging gitu aja Mas, sesuai kualitas ya. Kalau peternak nggak ada takut-takutnya, soalnya mindsetnya peternak itu ketika dia beranak misalkan nggak laku kita tahan, kalau misalkan anaknya betina bisa buat indukan lagi kan gitu Mas. Kalau itu ya, kalau mindset peternak. Ya. Saya juga dapat masukan dari salah satu, bisa tahu agama lah itu. Kalau salah satu bisnis yang paling diridhoi yaitu beternak dan berdagang, karena kedua pekerjaan tersebut sudah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi sampai akhir zaman pun insya Allah untuk peternakan tetap jalan. Nah itu sampai sekarang yang saya pegang. Walaupun pasti dengan kondisi sekarang ya banyak hal yang di luar ekspektasi lah. Ya. Kita pengennya harganya segini, tapi dengan kondisi sekarang seperti ini ya kita terima. Itu Mas. Gini, masalah untuk peternak pula nggak usah takut, asal arah ternaknya udah apa ini, udah jelas, udah ini, nggak usah takut, tetap telateni, nikmati prosesnya, tetap ada hasilnya Mas. Oke, siap. Ini motivasi juga buat peternak-peternak yang kemarin sempat ada yang komunikasi lewat WA juga, itu banyak Mas, nggak cuma 1-2 Mas. Nah ini motivasi juga bagi mereka dengar penjelasan dari Mas Pur. Bagi teman-teman yang pengen beternak atau mencari informasi atau sekedar sharing tentang Dombos, nanti bisa hubungi langsung kontak person Mas Pur atau dikenal dengan Mas Kotel sebutannya, nanti di kolom deskripsi, atau di Instagram Millennial Farm. Untuk akun TikTok Millennial Farm juga ya Mas? Kotel Millennial kalau di TikTok. Di akun TikTok Kotel Millennial. Oke, next video kita akan spill hasil sempe dari Rafathar ini satu persatu seperti apa. Oke, terima kasih Mas Kotel udah mengganggu waktunya. Oke, sama-sama Mas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.